Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid. Saya dari kelas A26. Ini merupakan tugas akhir perkuliahan pada mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan literasi digital kitab kuning. Yang pertama, apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Literasi digital kitab kuning. Kitab kuning adalah istilah yang merujuk pada teks-teks klasik dalam tradisi keilmuan Islam, terutama yang ditulis dalam bahasa Arab. Istilah ini berasal dari warna kertas yang digunakan dalam pembuatan buku-buku tersebut, yang cenderung berwarna kuning karena jenis kertas tertentu yang digunakan atau karena proses pemutihan kertas yang tidak digunakan, sehingga mempertahankan warna alami serat kertasnya. Kitab ini biasa dipelajari di pesantren dan lingkungan pendidikan Islam lainnya, yang mana kitab kuning ini mencakup beberapa disiplin ilmu seperti fikih tentang hukum Islam dan hadis. Kemudian sejarah kitab kuning. Sejarah kitab kuning di Indonesia tidak diketahui secara pasti kapan kitab kuning menjadi rujukan utama pendidikan Islam di Indonesia. Jelas bahwa kitab kuning sudah ada sebelum munculnya pesantren. Kitab kuning dikenal dan dipelajari sebagai kitab Arab klasik pada abad ke-16. Hal ini didasarkan pada klaim bahwa sekitar tahun 1600 Masehi, naskah Indonesia yang ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, dan Jawa dibawa ke Eropa. Kemudian sejarah literasi digital kitab kuning. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi. Peranan literasi digital pada kitab kuning mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat Islam modern untuk mengakses pengetahuan tradisional dan format yang lebih mudah diakses dan dipelajari. Awal mula perpindahan kitab kuning ke format digital dimulai pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, seiring dengan kemajuan teknologi digital dan internet. Kemudian tujuan mata kuliah kitab kuning. Jadi tujuan mata kuliah kitab kuning ialah untuk mengetahui hukum-hukum Islam secara mendalam pada era digital sekarang ini, dan juga mengetahui sejarah orang-orang terdahulu dalam mempelajari hukum Islam. Kemudian untuk yang kedua, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini berarti siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Robnya. Ungkapan di atas berkemungkinan besar bukan sebuah hadis Nabi, melainkan hanya perkataan salah seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang terlanjur dianggap sebagai hadis oleh sebagian kalangan. Walaupun maknanya benar, tetapi setidaknya pembacaan dua orang ulama, yaitu An-Nawawi dan Asyuti, cukup menjadi landasan bagi kita untuk tidak menyebutnya sebagai hadis. Walaupun dari segi makna ia mempunyai cakupan dan kandungan yang sangat dalam dan detail. Kemudian ada apa dengan diri manusia? Ketika seseorang manusia melihat bahwa jasadnya, sisi kemanusiaannya membutuhkan sesuatu yang harus mengatur dan mengendalikannya, maka secara otomatis ia akan mengetahui bahwa alam ini pasti mempunyai zat yang mengatur dan mengendalikannya juga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Ketika seseorang mengetahui bahwa sifat-sifat yang melekat di dalam dirinya merupakan kebalikan dari sifat-sifat Allah, ketika ia mengetahui bahwa dirinya akan hancur,
niscaya ia akan sadar bahwa Allah mempunyai sifat baqa, yakni abadi. Begitu juga ketika ia mengetahui dirinya diliputi oleh dosa dan kesalahan, maka ia akan menyadari bahwa Allah bersifat maha sempurna dan maha benar, ya, dan maha besar dan maha benar. Selanjutnya, orang yang mengetahui kondisi dirinya sebagaimana adanya, maka ia akan mengenal Tuhannya sebagaimana adanya. Untuk soal yang nomor 3, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Iman adalah kepercayaan dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya percaya kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab-kitab Allah, nabi atau rasul, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Islam berarti ketundukan atau taslim, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah ihsan. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Untuk soal yang keempat, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dalam Islam merujuk pada tindakan yang sangat buruk, itu termasuk dosa-dosa besar. Sedangkan kemungkaran merupakan perbuatan yang ingkar. Kemungkaran adalah sesuatu yang melanggar dari apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan setan merupakan makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ialah sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar. Jadi ketika kita sholat, kita sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Dan untuk soal nomor 5, apakah pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Pengertian dari akhlak dan adab. Ketika akhlak dimaknai sebagai watak atau sifat dasar manusia, maka adab adalah ekspresi atau implementasi yang lahir dari sifat tersebut. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, kehalusan, dan budi pekerti. Kemudian bukankah Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk memperbaiki tauhid, diikuti oleh umat manusia, dan menyempurnakan akhlak, maka akan terbangun kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana ruang lingkup keduanya? Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Dari sisi penyerapan makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Sedangkan ruang lingkup adab terbagi menjadi 3, yaitu adab yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, adab yang mengatur seseorang terhadap dirinya, dan adab yang mengatur hubungan sesama manusia atau disebut juga dengan adab bergaul. Mungkin itulah penyampaian dari saya mengenai
beberapa hal yang berkaitan dengan literasi kitab kuning, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah literasi tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.